warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Refriana Putri, nomor BP 19101155310484. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah MSDM Ibu Mardatila Fitri Sopali SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Proses rekrutmen yang pertama kali yaitu identifikasi lowongan pekerjaan. Setiap perusahaan tentu mempunyai alasan tersendiri ketika membuka lowongan seperti menambah produksi, efektivitas kerja, atau hendak melebarkan bisnis. Untuk itu, divisi HR harus mengetahui posisi apa dan berapa banyak tenaga baru yang dibutuhkan. Dalam proses identifikasi ini, wajib ditentukan terlebih dahulu mengenai tingkat pekerjaan, kualifikasi, hingga kapabilitas tenaga kerja sebelum membuka lowongan ke pasar tenaga kerja. Supaya proses merekrut pegawai baru bisa berjalan lancar, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama yaitu memastikan calon pegawai baru memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan pekerja yang sudah ada di dalam perusahaan. Yang kedua, periksa kembali overload perusahaan. Tujuannya untuk memetakan secara lebih spesifik terkait kebutuhan kerja dengan performa yang berkualitas. Tahapan pertama ini harus dirancang dengan matang dan teliti, karena harapannya perusahaan dapat semakin berkembang pesat dan mencapai target bisa tercapai dengan adanya penambahan tenaga kerja baru dengan kemampuan dan keahlian yang mumpuni. Selanjutnya yang kedua yaitu tuntutan pekerjaan atau job requirement. Setelah melakukan analisis dan identifikasi terhadap kebutuhan perusahaan, tim HR bisa mulai merencanakan bagaimana proses seleksi yang akan dilakukan. Rencana yang dibuat harus meliputi job desk, spesifikasi, keahlian yang wajib dimiliki, soft skill dan hard skill, dan metode tes seperti apa yang akan dipersiapkan untuk mendapatkan semua ketentuan tersebut. Tak hanya itu, divisi HR dalam membuat perencanaan harus menentukan rentang waktu lowongan hingga biaya yang diperlukan sampai pihak-pihak yang bakal terlibat. Tentunya perusahaan menginginkan efisiensi dalam membuka lowongan, sehingga divisi HR harus menetapkan tenggat waktu dan estimasi biaya secara efektif. Era disrupsi oleh digitalisasi teknologi, disintegrasi ekonomi, demografis, dan gejolak pandemik membutuhkan kapabilitas organisasi yang agile. Pengembangan fungsi SDM yang strategis dan berorientasi agilitas dan digital dibutuhkan untuk memampukan organisasi mencapai sasaran kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Itu sebabnya formulasi dan eksekusi strategi dalam SDM yang berorientasi outside in merupakan keharusan. Yang ketiga yaitu metode rekrutmen. Jika kedua hal di atas sudah dilakukan, proses rekrutmen bisa dilanjutkan dengan membuka lowongan kerja. Ada dua metode yang dapat dipilih, yakni metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup biasanya terbatas pada lingkup perusahaan saja. Beberapa perusahaan mempunyai kebijakan promotion from within yang mengutamakan pengisian jabatan yang lowong dengan memprioritaskan promosi kepada karyawan internal perusahaan. Namun mekanismenya tidak hanya promosi, tapi juga rotasi dan demosi. Metode tertutup dapat dilakukan diantaranya dengan meminta manajer mengajukan atau menominasikan calon karyawan yang akan dipromosikan. Manajer merupakan pihak yang tepat memberikan rekomendasi karena merupakan pihak yang mengetahui kinerja karyawan yang berada di bawah supervisinya. Sementara metode kedua yaitu metode terbuka, perusahaan membuka lowongan pekerjaan ke masyarakat seluas mungkin. Beberapa metode yang dapat digunakan oleh rekrutmen dalam menggunakan sumber eksternalnya antara lain dalam walk-in, pelamar berinisiatif mendatangi perusahaan untuk menanyakan ada tidaknya peluang atau lowongan pekerjaan yang cocok. Sedangkan pelamar mengambil inisiatif mengirimkan surat lamaran meskipun perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Biasanya perusahaan akan menampung para pelamar tersebut. Apabila perusahaan sedang membutuhkan karyawan baru, maka pelamar-pelamar tersebut akan menjadi salah satu sumber alternatif dalam proses rekrutmen. Dalam kondisi krisis ekonomi, di mana suplai tenaga kerja terlalu melimpah melebihi ketersediaan lapangan pekerjaan, maka fenomena walk-in dan ride-in semakin banyak dijumpai.
Pendekatan ini dilakukan dengan memberdayakan karyawan internal organisasi untuk memberikan rekomendasi. Karyawan dapat mengusulkan tenaga keluarga atau rekan yang cocok dengan tuntutan kebutuhan. Secara moral, karyawan yang merekomendasikan ikut bertanggung jawab terhadap kinerja dan perilaku orang yang direkomendasikan. Dalam sistem referral, perusahaan hanya akan menerima kandidat yang rata-rata memenuhi syarat. Pasangan iklan menjadi sumber utama metode rekrutmen berbasis sumber eksternal pada sebagian perusahaan. Iklan dapat dilakukan melalui media televisi, media cetak berupa koran, majalah, dan tabloid, radio, ataupun melalui internet. Keuntungan metode ini adalah jangkauannya yang luas, kelemahannya terlalu banyak calon yang masuk yang tidak memenuhi kualifikasi, seperti kementerian atau dinas ketenagakerjaan. Setiap lembaga tersebut, baik di pusat maupun daerah, punya program untuk mengurangi pengangguran melalui pembukaan job center atau penyelenggaraan job fair. Misalnya perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Umumnya, ini didahului dengan proses magang sebagai latihan kerja dan penilaian, yang kemudian dapat berlanjut dengan rekrutmen. Metode ini dilakukan dengan mencari bakat-bakat potensial di sejumlah kampus. Beberapa perusahaan besar kerap melakukan rekrutmen di beberapa universitas untuk mendapatkan fresh graduate atau karyawan non-pengalaman. Professional Association atau asosiasi profesi. Kita dapat jumpai berbagai lembaga profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Ikatan Sarjana Indonesia, Perhimpunan Ahli Konstruksi Indonesia, dan sebagainya. Lembaga tersebut dapat digunakan untuk mencari karyawan yang prospektif. Dilakukan dengan mendatangi calon-calon potensial untuk mendengarkan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Biasanya perusahaan akan berupaya memaparkan visi dan misinya, budaya perusahaan, kinerja, bisnis, gaya kepemimpinan, dan informasi lainnya agar calon potensial mengetahui dan tertarik melamar kerja di perusahaan. Recruitment agency, agen perekrutan atau headhunter yang bekerja secara profesional akan membantu perusahaan menemukan dan merekrut kandidat dengan kualifikasi yang paling sesuai dengan peran yang dibutuhkan. Proses hiring melalui agen rekrutmen biasanya dilakukan dengan kurasi dan seleksi yang sangat ketat, sehingga menghasilkan kandidat yang benar-benar berkualitas, seperti melalui platform rekrutmen Glitz, Re-Recon Indonesia, JAC, Rekrutmen Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah proses memilih pelamar dengan memutuskan pelamar mana yang diterima atau ditolak untuk menjadi pegawai. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam proses seleksi: yang pertama, penawaran tenaga kerja atau jumlah pelamar. Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat atau qualified, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas, dan sebaliknya. Pada saat rekrutmen bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh: yang pertama, imbalan atau upah yang ditawarkan oleh perusahaan rendah atau tidak sesuai. Yang kedua, pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi untuk calon pekerja. Yang ketiga, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pekerja berat. Yang keempat, mutu pelamar atau calon pekerja rendah. Selanjutnya, faktor yang harus diperhatikan HR yaitu tantangan-tantangan etis. Penerimaan karyawan baru karena hubungan keluarga, pemberian komisi dari kantor penempatan tenaga kerja, atau karena suap, semuanya merupakan tantangan bagi pengelola organisasi. Bila standar-standar etis ini dilanggar, karyawan baru mungkin dipilih secara tidak tepat. Yang ketiga, tantangan organisasional. Secara alamiah, organisasi menghadapi keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya lainnya yang mungkin akan membatasi proses seleksi. Di samping itu, berbagai strategi, kebijaksanaan, dan taktik organisasi juga merupakan batasan-batasan. Yang keempat yang harus diperhatikan yaitu kesamaan penempatan. Budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakatnya juga merupakan tantangan dalam proses seleksi. Diskriminasi masih sering ditemukan dalam merekrut atau menseleksi pegawai yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Sebagai contoh, kebijaksanaan organisasi walau tidak tertulis yang lebih menyukai pegawai pria atau wanita. Kenyataan ini dapat menghambat proses seleksi secara wajar. Dan bagaimana langkah-langkah dalam proses seleksi? Yang pertama yaitu penerimaan surat lamaran. Mengelompokkan surat-surat lamaran yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Lamaran yang memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti seleksi berikutnya.
Dalam surat panggilan harus dicantumkan waktu, tempat, dan alat-alat yang diperlukan serta pakaian yang seragam warnanya dan memakai sepatu berwarna hitam untuk mengikuti seleksi berikutnya. Yang kedua yaitu penyelenggaraan ujian bisa dilakukan dengan tes psikologi atau psikotes. Yang kedua tes pengetahuan. Yang ketiga tes keterampilan untuk spesifikasi pekerjaannya. Yang ketiga yaitu wawancara seleksi. Wawancara ini dilakukan dengan terstruktur, dengan tidak terstruktur, gabungan antara struktur dan tidak struktur, ataupun dengan pemecahan masalah dan wawancara dalam situasi stres. Proses wawancara dilakukan dengan persiapan, kemudian dengan penciptaan keserasian hubungan, dengan tukar-menukar informasi dan mengakhiri wawancara, dan yang terakhir dengan penilaian yang menggambarkan komentar pewawancara terhadap penampilan pelamar, minat yang terungkap, latar belakang, harapan, perkiraan kemampuan, pengalaman pelamar, dan sikap pelamar. Langkah yang keempat yaitu pengecekan latar belakang dan surat referensi. Ada dua macam pemeriksaan referensi. Yang pertama, personal reference merupakan referensi tentang karakter pelamar, biasanya diberikan oleh keluarga, teman terdekat, dan pelamar sendiri maupun diminta perusahaan. Yang kedua itu employment references. Referensi ini mencakup tentang latar belakang atau pengalaman kerja pelamar. Berikutnya itu evaluasi kesehatan, wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan, pengenalan pekerjaan, dan diakhiri dengan keputusan atas lamaran. Pembahasan selanjutnya kita masuk kepada penempatan karyawan. Penempatan adalah penetapan tugas bagi pegawai baru atau penugasan baru bagi pegawai lama. Penempatan ini biasanya merupakan kewenangan dari atasan langsung atau kepala unit kerja pegawai yang bersangkutan. Setelah dikonsultasikan dengan manajemen, penempatan biasanya merupakan kewenangan dari atasan langsung atau kepala unit kerja pegawai yang bersangkutan setelah dikonsultasikan dengan manajemen. Peran dari HR Departemen Unit Kerja Pengolahan SDM adalah memberikan saran kepada manajemen dan konseling untuk pegawai yang bersangkutan. Penempatan ini bisa dilakukan melalui cara yang pertama, promosi. Promosi merupakan penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi maupun instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintah atau swasta. Dengan adanya target-target promosi, pasti karyawan akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan, dan diakui kemampuan kerjanya oleh manajemen, sehingga mereka akan menghasilkan keluaran atau output yang tinggi serta akan mempertinggi loyalitas atau kesetiaannya pada perusahaan. Yang kedua yaitu transfer. Transfer merupakan perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Transfer dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai yang ada pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan, serta memiliki fungsi lain supaya seorang dapat menguasai atau mendalami pekerjaan lain di luar bidangnya yang berbeda pada suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu demosi atau pindahnya seseorang dari pekerjaannya ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas yang lebih kecil dari pekerjaan semula. Dan begitu pula dengan kompensasi penggajiannya. Turunnya jabatan biasa diberikan pada karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik atau buruk, serta bisa juga diberikan pada karyawan yang bermasalah sebagai sanksi hukuman. Demikianlah pembahasan saya mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.